Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian yang sedang menuju ke dalam kamar dan mungkin beberapa dari kalian yang memang sudah berbaring di atas kasur. Gue Ernis Maya di podcast segmen Hening Malam bakal nemenin perjalanan tidur kalian sampai dalam mimpi. Sebelumnya gue mau tanya dulu ya sama kalian nih, perasaan malam ini gimana? Apakah baik? Apakah menyenangkan? Apakah mungkin berjalan sesuai rencana? Atau justru malah ada hal-hal yang membuat kamu merasa sakit, kecewa, dikhianatin, ataupun hal-hal lainnya yang membuat kamu sedih? Gak apa-apa ya, dimaafin aja. Karena hal-hal seperti itu kadang cuma perlu dimaafin kok, agar lega gitu rasanya. Karena namanya menyimpan dendam itu gak enak banget dan pastinya ngebebanin diri kita sendiri. Bener gak? Oke, pada kesempatan malam ini gue mau menceritakan DM yang masuk dari @Safitri yang bercerita tentang pengalaman hidupnya. Ketika dia suka sama seseorang tapi dia gak berani untuk ngomong. Mungkin ada beberapa faktor kali ya yang membuat dia itu gak bisa terus terang sama perasaannya. Jadi di episode kedua di segmen Hening Malam ini, gue bakal kasih judul yaitu Dalam Diam Mengagumimu. Ketika kita ngerasa mengagumi seseorang yang tepat, gue percaya secara otomatis dan secara gak langsung seseorang tersebut akan mendirect kita menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Atau mungkin lebih kerennya bisa mengubah kita menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Mungkin beberapa dari kalian pernah mengalami posisi seperti ini ketika mengagumi seseorang dalam diam. Di sini ada beberapa versi yang diungkapkan dari Nuraini, katanya diam adalah cara mengagumi terbaik. Dan dari Najwa Irwanti, dia berkata melihat dia dari jauh adalah bahagiaku yang paling sederhana. Ada lagi juga dari Rani, katanya mendoakanmu adalah cara mencintaiku paling tulus. Aduh, so sweet banget ya. Mungkin yang sudah ada dan pernah mengalami di fase ini lebih paham ya, ketika kita mencintai, mengagumi dan menyukai seseorang dalam diam dan kita gak berani tuh ya untuk mengungkapkannya. Mungkin yang sudah ada di phase ini bisa merasakannya ya. Kita mungkin hanya diam dan memendam perasaan itu. Oke ya, kita lanjut ke ceritanya. Nah, Safitri ini umur 21 tahun. Dia DM. Katanya, "Hai Kak Mai, aku mau cerita nih pengalamanku ketika aku menyukai seseorang laki-laki di satu kelas. Padahal kita tuh gak akrab, gak begitu kenal dan gak pernah chat-chatan loh kak. Kecuali ada hal penting banget yang berhubungan dengan tugas kampus. Entahlah kenapa aku ini bisa suka dengan dia yang entah dia pun menyukai aku atau enggak. Yang aku tahu dia tuh orangnya keren, rapi, gak neko-neko, stylish, dan sosialisasi dia ke teman-temannya itu sangatlah bagus loh kak. Mungkin dari beberapa hal tersebut yang membuat aku itu bisa suka kali ya sama dia. Dan tahu gak sih kak, aku itu mempunyai beberapa kesamaan loh sama dia, seperti kesukaan warna, film favorit, bahkan makanan favorit. Dan ada momen ketika kita di kelas, dia itu memakai tali sepatu dan juga pulpen dengan warna yang sama tuh sama aku. Aku berpikir hanya kebenaran aja kali ya. Dan ketika kita ada tugas yang harus mengelompokkan diri, aku ditunjuk oleh dosenku untuk jadi satu kelompok dengannya. Perasaanku bahagia banget loh kak. Di situ aku tuh malah intens memperhatikannya, sedangkan kan harusnya aku lebih banyak diskusi ya sama dia tuh. Cuma aku nggak bisa.
entah kenapa gitu. Padahal ya belum tentu sih dia mikirin aku atau tidak. Ya mungkin aku yang kepedean aja kali ya. Sampai akhirnya tuh Kak, karena aku terlalu mengaguminya ya, jadi aku tuh tahu tentang dia itu terlalu dalam. Dan sampai akhirnya aku mengetahui dia sudah punya pacar di beda kampus dan di beda daerah. Aduh Kak, hati ini rasanya hancur banget loh. Seakan-akan sia-sia gitu loh semua apa yang selama ini aku pendam. Tapi Kak, aku tetap kok mengaguminya selama 2 tahun ini. Karena yang namanya kita mengagumi seseorang, menyukai seseorang, bahkan mencintai seseorang ya belum tentu juga sih kita bisa memilikinya. Ya mungkin itu aja ya Kak cerita dari aku. Thanks banget ya Kak Mai. Setidaknya aku merasa lega bisa bercerita dengan Kak Mai. Semangat dan sukses selalu ya Kak Mai. Oke, terima kasih Fitri sudah berbagi cerita di podcast Jendela Kehidupan. Semoga bisa move on ya dan tetap semangat jalani hidup, optimis dan selalu berdoa karena ada yang lebih baik nanti pasti menanti kamu di ujung sana. Tetap ya kita percaya optimis. Aku punya sedikit kata-kata dari fakta psikologi ya. Jika kamu tidak pernah bisa untuk melepas seseorang dari pikiranmu, itu tandanya berarti dia juga memikirkanmu. Oke guys, itu tadi cerita pengalaman hidup dari Safitri. Diambil sisi positifnya dan dibuang sisi negatifnya. Selamat malam, selamat mimpi indah dan sehat selalu. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dan tunggu podcast episode selanjutnya ya. Gue Ernismaya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.